Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, ketika orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Di manakah kau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat, baik-baik, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur pada hari ini anak-anak kita yang masih unyu-unyu, mungil, manis-manis, suci ini akan menerima komuni pertama. Moga-moga dengan perayaan ini mereka sungguh dikuatkan sebagai anak Tuhan dan akan tumbuh dewasa menjadi anak yang luar biasa. Saya ingin bertanya pada anak-anak, anak-anak senang tidak pada hari ini mau terima komuni? Senang atau tidak? Semoga anak-anak senang, bergembira, bersukacita. Anak-anak akan terima tubuh dan darah Kristus yang pertama. Orang tuanya senang atau tidak? Semoga orang tuanya senang bahwa anaknya akan menerima komuni yang pertama. Senang itu tanda-tanda bagus. Wah, susah untuk komuni ini lah. Ini tanda-tanda negatif, kurang bagus. Maka saya tanya, senang atau tidak? Itu tanda-tanda bagus. Kalau Bapak Ibu anak-anak senang, tahu ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang sangat bagus. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, ada banyak yang bisa kita renungkan dalam perayaan tubuh dan darah Kristus ini, lebih-lebih dalam komuni pertama ini. Tapi saya akan memberikan 2 saja. Menurut saya itu sangat bagus untuk anak-anak dan untuk kita semua. Ya, sangat bagus. Moga-moga saya bisa menyampaikannya dengan baik. Mungkin sedikit lama dia.
Mudah-mudahan tidak lama sekali. Ada dua hal kata kunci. Satu, perjanjian atau janji. Itu yang dikatakan dalam bacaan-bacaan tadi. Bacaan pertama satu dan lebih-lebih juga bacaan ke Injil tadi. Kemudian yang kedua adalah ekaristi. Dua hal itu Bapak Ibu sangat bagus. Bagusnya di mana? Apa tuh tegese? Moga-moga saya bisa menerangkannya dengan baik. Yang pertama mengenai kata perjanjian atau janji. Bapak Ibu, kata perjanjian itu menjadi kata penting dalam hidup iman kita. Maka kitab suci kita itu ada dua, yaitu namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Dari situ aja kok dipakai kata perjanjian ya. Lalu Bapak Ibu, ketika kita dibaptis kita apa? Mengungkapkan janji baptis. Nah, itu menjadi awal hidup kita semua, mengungkapkan janji baptis. Intinya apa janji baptis? Kita percaya setia kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang kuasa, Tritunggal yang Maha Kudus, dan kita diajak untuk berani meninggalkan segala kejahatan dan dosa, mengikuti segala kehendak kebaikan Tuhan. Itu isi janji baptis. Di samping itu Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, perjanjian itu bisa kita pahami dalam lebih jelasnya adalah dalam konteks pemahaman keselamatan. Perjanjian, kata perjanjian itu kok muncul kata janji perjanjian itu mula-mulanya bagaimana Pak? Itu Bapak Ibu, hubungan manusia dengan Allah, hubungan cinta itu diikat dalam suatu perjanjian. Seperti halnya hubungan suami istri, hubungan cinta suami istri diikat pula dalam suatu janji. Begitu pula hubungan kita dengan Allah, dan hubungan itu sangat menentukan keselamatan kita. Maka diikat dalam janji. Janji itu intinya sederhana. Dari pihak Allah pasti Allah setia kepada janji itu. Hanya seringkali kita yang tidak setia pada janji itu. Janji itu apa? Janji itu bahwa kita akan setia kepada Allah, mengikuti segala perintah-perintahnya. Itu bacaan yang pertama. Jadi isinya seperti itu. Kalau kita setia menjadi anak-anak Allah, mengikuti perintahnya, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Namun yang terjadi, kita manusia sudah sejak awal itu tidak setia, melanggar janji itu, jatuh dalam dosa, berkali-kali melanggar janji itu, dan juga kita sebagai umat Kristiani melanggar janji baptis itu. Dan oleh sebab itu tidak mengherankan kalau kita dalam hari tertentu kehilangan rahmat Tuhan karena dosa-dosa kita. Jadi sejarah itu terus berulang, manusia yang tidak setia itu. Yesus Kristus itu satu-satunya manusia yang setia dalam perjanjian itu. Ia sama sekali tidak berdosa, ia sama sekali tidak menyeleweng dari perjanjian itu. Ia setia melaksanakan kehendak Bapa sampai wafat di kayu salib. Dan karena itulah terbukalah keselamatan bagi kita semua manusia. Maka Bapak Ibu, dari sini kita mengerti perjanjian itu terpenuhi dengan korban Kristus, korban tubuh dan darah Kristus itu. Maka Bapak Ibu, mengapa bacaan-bacaan dikatakan mengenai perjanjian? Hubungannya apa dengan tubuh dan darah? Itulah hubungannya. Nah,
Jadi perjanjian itu secara penuh sempurna terlaksana dengan korban Kristus, tubuh dan darahnya itu. Dan karena kesetiaannya yang luar biasa tanpa cacat itu, dibukalah keselamatan manusia kembali yang dulu pertama-tama dirusak oleh dosa Adam dan Hawa. Amin. Baik Bapak Ibu, itu kata perjanjian. Sekarang Bapak Ibu, anak-anak ini, anak komuni pertama ini, mulai diajarkan kepada mereka untuk mengaku dosa. Mereka juga baru mengaku dosa pertama kali. Itu artinya apa Bapak Ibu? Mereka sudah mulai mengenal mana yang baik dan buruk. Perjanjian itu secara singkat sederhananya, kalau saya mau berjanji kepada Tuhan, saya akan berusaha melaksanakan segala kebaikan, menjauhkan diri dari segala yang jahat. Bapak Ibu tahu itu semua. Itu sangat sederhana. Itu saking sederhananya kalau kita seringkali menyepelekan dan lupa. Padahal saya ulangi Bapak Ibu, perjanjian itu intinya kita semua mesti berjuang berbuat baik, menjauhkan segala yang jahat, yang tidak baik itu. Itu inti perjanjian. Kalau kita setia pada kebaikan dan kebenaran, Tuhan akan berpihak pada kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita mulai berbuat dosa, berbuat jahat, lupa pada kebenaran dan kebaikan, jangan harap kita menjadi selamat. Kita pasti binasa untuk selama-lamanya. Ini untuk anak-anak dunia terus baik-baik. Kalian semua sudah mulai diajar untuk mengerti mana yang baik, mana yang jelek, manakah yang berdosa, mana yang tidak berdosa. Mungkin anak-anak masih belum begitu paham apa toh dosa kuwi, apa toh kejahatan itu. Mungkin mereka taunya hanya nakal, kejahatan dan dosa itu pokoknya mau nakal, yang lain-lain tidak mengenal. Baik, nanti kalian akan mengerti semakin hari semakin luas, semakin paham. Oh, ternyata dosa itu seperti itu, macam-macam hal dosa itu dan macam-macam hal kebaikan yang harus kita buat. Dalam konteks yang pertama ini yang paling penting Bapak Ibu, saya mau menekankan ya, anak-anak semua dan orang tuanya lebih-lebih, didiklah anak-anak ini sejak dini untuk mulai menyadari bahwa dirinya mempunyai kesalahan, mempunyai dosa. Dan dalam rangka itu didiklah anak-anak ini dan kita semua belajar untuk senantiasa minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Nah, sekali lagi anak-anak semua, kalau anak-anak nanti berdoa atau dalam hidup sehari-hari, belajarlah selalu untuk apa? Minta maaf kalau kita bersalah atau lalai dalam tugas. Ini sepele Bapak Ibu, tapi kalau kita tempatkan dalam konteks yang luas tadi, melaksanakan janji dan keselamatan itu sangat luar biasa. Maka moga-moga anak-anak, setiap kali anak-anak merasa tidak baik dan juga orang tua mendidik anak-anaknya supaya dengan rela seringkali minta maaf, entah kepada siapapun yang bersalah. Ini menjadi pendidikan paling dasar. Berjuang melakukan yang baik, dan kalau kita bersalah, berusahalah secepatnya minta maaf dan mohon ampun kepada sesama dan kepada Tuhan. Pentingnya juga Bapak Ibu, supaya anak-anak kita dan semua saja tidak tumbuh dalam kesombongan diri, merasa diri tidak pernah bersalah, merasa diri paling benar dan seterusnya. Itu dosa yang sangat mendasar Bapak Ibu. Karena merasa diri fine-fine saja, padahal kita ini sebagai manusia senantiasa mempunyai kekurangan jauh dari kesempurnaan.
Dan kalau kita tidak pernah merasa bersalah, selalu merasa benar, kita pasti tidak akan berkembang dengan baik. Hanya mereka yang mampu merasa bisa mengkoreksi diri, kekurangannya apa, kesalahannya apa, masalahnya apa, dia yang akan tumbuh dengan baik. Maka dasar yang pertama, sadar akan dosa-dosanya dan minta maaf. Nah, sekali lagi, minta maaf. Nanti anak-anak kalau salah pada orang tua harus apa? Minta maaf. Kalau nakal sama adik-adiknya harus minta maaf. Kalau nakal sama teman-temannya harus minta maaf. Nah, nanti orang tua didik anak-anaknya. Kamu nakal sama orang tua, harus bilang apa? Minta maaf sama orang tua. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Semoga orang tua anak-anak mau senantiasa minta maaf kepada orang tua dan kepada siapa saja yang bersalah. Baik, itu yang pertama, Bapak Ibu, itu sangat mendasar. Minta maaf dan sadar diri supaya kita menjadi orang yang rendah hati, tidak arogan, tidak sombong, dan dengan demikian kita dikembangkan oleh Tuhan. Yang kedua, mengenai Ekaristi. Saya punya hadiah untuk anak-anak. Nanti siapa yang tahu kata Ekaristi itu artinya apa? Tunjukkan jari. Saya punya hadiah 10 juta. Siapa yang bisa tunjuk jari menjawab apa toh arti kata Ekaristi? Arti kata Ekaristi. Artinya apa? Sini kamu maju. Silakan maju. Apa artinya apa? Kamu. Artinya apa? Oh, artinya apa? Ya. Siapa namanya? Dita. Baik, Dita, sini maju, kamu terima hadiah 10 juta. Pak. Selamat ya. Bapak Ibu, semua anak-anak, kata Ekaristi itu artinya apa? Apa tadi dibilang? Syukur, terima kasih. Namanya siapa tadi? Dita. Ini bagus, untungnya bagus anak ini. Artinya apa? Ketika dia terima uang tadi, dia bilang makasih. Moga-moga anak-anak semua kalau menerima apapun bilang apa? Terima kasih. Syukur kamu mau bilang terima kasih, itu puji Tuhan, bagus sekali. Jangan sampai ngomong 10.000 kamu itu romoran kayak 10.000. Itu tanda-tanda tidak bersyukur. Bapak Ibu, saudara saudara kasih. Saya mau tanya, Bapak Ibu kalau setiap minggu ke gereja itu pertama-tama dalam hati dan pikiran Bapak Ibu ada apa? Saya mau ke gereja, mau apa? Mau apa? Kita ke gereja setiap minggu mau apa? Mau? Mungkin lebih jelas. Bapak Ibu kalau ke gereja hari Minggu mau minta-minta pada Tuhan atau mau bersyukur pada Tuhan? Penane. Bersyukur atau minta-minta pada Tuhan? Bapak Ibu, Ekaristi itu artinya syukur, ya. Maka mestinya kalau kita ikut Ekaristi, yang ada dalam hati kita, pikiran kita adalah syukur, terima kasih Tuhan. Bukan pertama-tama saya Ekaristi mau minta ini Tuhan, sudah didaftar nanti minta kaya, minta pandai, minta lulus, minta sukses dan macam-macam. Boleh saja itu, ya.
Tetapi yang paling mendasar kalau kita ikut Ekaristi mesti bersyukur, terima kasih. Amin. Saya mau tanya pada anak-anak sekali lagi. Anak-anak kalau Ekaristi mau apa? Mau apa? Mau apa? Bersyukur atau minta-minta? Moga-moga anak-anak semua sudah sejak awal ini ya, sudah nanti sampai tua sampai mati. Kalau kita Ekaristi, pertama-tama belajarlah untuk bersyukur. Minta boleh-boleh saja, tetapi yang paling mendasar itu bersyukur. Mengapa? Nah, ini yang tidak mudah diterangkan. Lah ngopo? Ngopo toh? Harus bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau kita bisa bersyukur itu artinya kita mau menghargai pemberian Tuhan. Nah, dan kita tahu kalau kita memberi seseorang 10.000 seperti ini ya, atau berapa kepada siapapun, dan kalau orang itu berterima kasih, senang tidak yang memberi? Senang. Sok tak kaya meneh 20.000. Nek saiki dikai 10.000 grundelan, ora mau 10.000. Ah nek bilang seperti sok meneh ora bakal tak kei. Sederhananya seperti itu. Begitu pula sebenarnya Allah. Tapi pasti Allah tidak dendam seperti itu. Itu hanya gambaran. Karena apa, Bapak Ibu? Kalau kita sampai tidak menghargai pemberian Allah dan pemberian apapun, ya bagaimana Allah akan memberikan lagi kepada kita? Kalau kita minta kepada Tuhan sebelum kita bersyukur, barangkali kita akan ditertawakan oleh Tuhan. Kenapa? Lawang kowe wis tak kei kabeh cukup, ning kowe kok isih njaluk meneh. Kurangmu ki apa? Itu kasarnya seperti Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan itu telah memberikan segala-galanya cukup Bapak Ibu. Untuk keselamatan ini cukup. Setiap orang cukup. Maka mesti yang pertama-tama syukur kepada Tuhan. Bukan minta dan minta. Dan kemudian Bapak Ibu, sejauh pengalaman kita, saya sendiri, kalau kita sudah mulai bisa bersyukur atas apapun yang ada, meskipun tampaknya kekurangan, sakit dan macam-macam, Tuhan akan memberikan kelimpahan rahmat kepada kita. Nah, ketika kita mulai bisa bersyukur, menerima apa yang ada, nanti rahmat Allah itu akan mengalir kepada kita. Bapak Ibu, ketika pembangunan pastoran kita ini mulai agak tersendat di tengah-tengah, dananya agak sulit, saya sebenarnya juga mulai berkeluh kesah, tapi kemudian saya ingat inti dari segala permasalahan dan krisis itu pertama-tama kalau kita tidak bisa bersyukur. Maka sebenarnya ketika kita krisis bukan pertama-tama minta, tapi kalau kita krisis pertama-tama bersyukur. Ya, jangan minta dulu, tapi bersyukur dulu. Entah itu sakit, entah itu masalah ekonomi, entah masalah apa, jangan minta dulu, tetapi pertama-tama bersyukurlah. Ketika saya mulai sadar, oh ini dah Gusti, berapapun pemberianmu dan yang ada, syukur semua. Dan akhirnya Tuhan memberikan sedikit demi sedikit jalan itu. Tetapi kalau kita sebaliknya protes dan protes, orang gelem nampa, orang gelem nerima, rahmat Tuhan itu akan berhenti. Kita tidak menghargai rahmat Tuhan yang sudah berlimpah-limpah. Maka Bapak Ibu, saya garis bawahi, ketika kita krisis, ketika kita mengalami masalah, dasar yang pertama bukan minta-minta, tetapi adalah bersyukur. Oleh sebab itu pula, ketika kita Ekaristi, yang pertama-tama adalah bersyukur. Maka jangan kita ikut Ekaristi hari Minggu ketika kita sakit atau kita bermasalah.
Wah, aku lagi krisis ini macam-macam masalah. Aku tak nderek suci. Nah, itu boleh-boleh baik-baik aja. Tetapi sebenarnya ketika kita sukses, ketika kita bahagia dan sejahtera, saat itulah kita mesti berekaristi. Jangan sampai kemudian lupa kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, ada banyak yang bisa diterangkan sekali lagi kepada anak-anak dan orang tua. Intinya, tanamkanlah kepada anak-anak kita dan dalam diri kita semua senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas seluruh rahmat Tuhan ini. Karena syukur terima kasih itulah yang akan menjadi pangkal kelimpahan rahmat kita. Kalau kita merasa krisis dan kemudian protes kepada Tuhan, orang gelem terima, krisis itu akan semakin menjadi-jadi. Tapi kalau kita mulai bisa bersyukur, menerima segala yang ada, Tuhan akan bertindak dan melimpahkan rahmat kepada kita. Amin. Kita mohon kepada Tuhan, semoga anak-anak kita ini semakin hari dididik untuk rendah hati, senantiasa mau mengakui kesalahannya dengan minta maaf, dan senantiasa bersyukur atas apapun yang ada. Amin. Kita berdiri, kita berbaringan di pecahan kita dengan berdoa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di sorga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, terlebih Ibu Ignatia Istriati yang 7 hari menghadap Engkau. Ampunlah segala dosanya dan limpahkan kemuliaan abadi kepadanya dan rahmat penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Kami mohon. Demikian ya Bapa, doa-doa permohonan kami yang kami ucapkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.